Hormat Profesor Dr. Zainal PMPD dan Ustazah Dr. Tufizul Harbi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta rekan-rekan kelas A maupun kelas B yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin ataupun izin mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Analisis Data, Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian Kuantitatif. Boleh di next. Oke, untuk kelompok 5 itu sendiri terdiri atas 5 anggota. Yang pertama ada Filazika Anani, yang kedua Amanda Rehana Zahra, yang ketiga Anissa Nabila yaitu saya sendiri, yang keempat Eva Soraya, dan yang kelima ada Zahra Mudas. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan pertama, di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu mengenai yang pertama itu ada data dalam penelitian kuantitatif, lalu ada teknik analisis data kuantitatif, lalu juga ada macam-macam skala pengukuran, instrumen penelitian, cara menyusun instrumen, dan juga ada validitas dan reliabilitas instrumen, lalu dilanjut dengan yang terakhir pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk pembahasan yang pertama mungkin bisa di next. Baik, masuk ke bahasan yang pertama yaitu data dalam penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian kuantitatif itu merupakan data numerik yang mana data ini data yang berbentuk angka yang mengukur nilai dari suatu variabel. Dan data dari data dalam penelitian kuantitatif ini berfungsi sebagai bahan dasar yang nantinya akan dikumpulkan, diolah, dan juga dianalisis nanti untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menguji hipotesis, dan pada akhirnya akan menarik kesimpulan yang valid. Dan dalam data dalam penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama berdasarkan kontinuitas nilainya, ada data diskret dan juga data kontinum, dan juga yang kedua berdasarkan skala pengukurannya, yang mana ada data nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Bisa di next. Bisa di next. Baik, untuk yang pertama itu ada data berdasarkan kontinuitas nilainya. Yang pertama ada data kontinum, yang mana data kontinum ini berupa nilai yang tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Jadi bisa berupa bilangan bulat ataupun pecahan maupun desimal. Contohnya ada data skor ujian, misalnya dari rentang dari 0 sampai 100 ini bisa berupa skor 70, 90 maupun skor desimalnya seperti 70,25 ataupun 60,50. Jadi dalam data kontinum ini bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan desimal. Selanjutnya ada data diskret, yang mana data diskret ini hanya berbanding terbalik gitu dengan data kontinum. Kalau data diskret ini hanya bilangan bulat saja, jadi nggak bisa dibagi lebih lanjut. Seperti misalnya contoh ada data jumlah siswa dalam kelas, itu kan pasti bilangan bulat gitu. Misalnya terdapat 30 siswa, jadi nggak mungkin 30,5 gitu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada data berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama ada data nominal. Jadi data nominal ini merupakan data kategorikal yang mana itu tanpa urutan ataupun peringkat. Jadi angka dalam data ini hanya berfungsi sebagai label ataupun identitas saja. Jadi nggak bisa adanya operasi hitung matematika yang berarti gitu. Contohnya itu ada data jenis kelamin. Misalnya di sini pria itu diberi label angka 1 dan wanita angka 2. Jadi angka 1 dan 2 ini hanya label saja gitu, jadi nggak bisa dioperasikan. Itu. Selanjutnya ada data ordinal, yang mana data ordinal ini merupakan kategorikal dengan urutan ataupun peringkat. Jadi dalam data ordinal ini ada urutannya ataupun peringkatnya, tetapi jarak antara tingkat ataupun peringkatnya ini tidak harus tetap. Contohnya ada data kelas gitu ya. Nah, di sini misalnya peringkat 1 itu mendapatkan skor 88, peringkat 2 mendapatkan skor 87, sedangkan peringkat 3 itu mendapatkan 69. Jadi di sini bisa dilihat bahwa peringkat 1 itu memang akan selalu lebih besar daripada peringkat 2, meskipun skor jarak skor antara peringkat 1 dan peringkat 2 itu hanya beda poin,
hanya beda 1 poin, sedangkan peringkat kedua dan tiga itu beda poinnya itu ataupun jarak dari poinnya itu berbeda jauh gitu. Tapi tetap saja bahwa peringkat satu itu lebih besar dari peringkat dua, peringkat dua lebih besar daripada peringkat tiga. Jadi ada urutannya. Meskipun jarak antar tingkatnya itu tidak harus tetap. Lanjut ke data interval. Untuk data interval sendiri itu seperti data ordinal yang memang dia juga tingkat, tetapi jarak antara jenjangnya itu tetap ataupun sama. Jadi memiliki angka-angkanya ini memiliki jarak yang sama, tapi nol di interval ini nolnya itu bukan nol mutlak. Jadi nolnya itu tidak berarti tidak ada gitu. Contohnya data suhu gitu. Di sini misalnya jarak suhu 25 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius itu sama dengan suhu 50 derajat Celcius ke 75 derajat Celcius. Tapi 0 derajat Celcius itu bukan berarti nggak ada suhu gitu. Dan 50 derajat Celcius itu bukan berarti 2 kali lebih panas daripada 25 derajat Celcius. Dan selanjutnya, yang terakhir ada data rasio. Untuk data rasio itu sendiri sama seperti interval, tapi data rasionya udah lebih matang lagi ataupun lebih sempurna lagi karena memiliki nol mutlak. Jadi nolnya itu benar-benar berarti yang tidak ada. Jadi dalam angka dalam data rasio ini bisa semuanya itu bisa dioperasikan menggunakan operasi matematika, misalnya seperti penambahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Contohnya itu seperti data berat badan gitu ya. Nah, data berat badan apabila datanya tersebut 0 kilogram berarti benar-benar yang nggak ada beratnya gitu. Sedangkan 70 kilogram itu benar-benar 2 kali lipat lebih berat daripada 35 kilogram. Bisa di next. Baik, masuk ke teknik analisis data kuantitatif. Di sini menurut Sugiono itu teknik analisis data kuantitatif itu menggunakan teknik statistik, yang mana dibagi lagi menjadi dua, ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Dan di statistik inferensial ini akan dibagi lagi menjadi dua, ada statistik inferensial parametris dan juga inferensial non parametris. Boleh di next. Baik, untuk yang pertama yaitu teknik statistik deskriptif. Di sini teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi ke populasi yang lebih luas. Jadi, teknik ini meliputi perhitungan statistik seperti mean, atau rata-rata, median, modus, ataupun standar deviasi, persentil, dan juga distribusi. Dan untuk penyajian dari teknik ini, hasilnya itu akan disajikan biasanya itu dalam bentuk visual seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, ataupun persentase. Di sini contohnya ada data penjualan harian selama 10 tahun. Maka apabila dianalisis itu dicari dulu misalnya dicari rata-ratanya per bulanannya gitu. Nah, nanti hasilnya itu akan disediakan ke dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Bisa di next. Selanjutnya ada teknik analisis inferensial. Nah, untuk teknik inferensial ini digunakan untuk menganalisis data dari sampel dan menarik kesimpulan yang digeneralisasikan ke populasi asalnya. Dan teknik ini melibatkan uji hipotesis menggunakan probabilitas dan juga menetapkan tingkat kesalahan. Misalnya, 5% kesalahan berarti kita 95% itu yakin bahwa kesimpulan kita itu benar. Nah, untuk teknik ini juga membutuhkan sampel acak yang representatif dari populasi yang jelas karena apabila menggunakan probabilitas pasti selalu ada risiko kesalahan dalam generalisasi. Contohnya seperti dari sampel 50 karyawan misalnya dengan rata-rata gaji 5 juta, maka analisis inferensial ini mengatakan bahwa rata-rata gaji seluruh 1.000 karyawan ataupun itu kan termasuk populasi gitu ya, itu juga sekitar 5 juta dengan tingkat kepercayaannya 95% gitu. Jadi dengan analisis inferensial ini jadinya memungkinkan kita untuk bisa menduga gitu bahwa rata-rata gaji seluruh 1.000 karyawan itu juga 5 juta yang diambil dari sampel 50 orang karyawan tersebut. Gitu. Mungkin bisa langsung di next. Baik.
Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa teknik inferensial itu dibagi lagi berdasarkan apa namanya asumsi distribusi datanya, yaitu terbagi menjadi dua, ada parametris dan juga non parametris. Untuk inferensial parametris itu sendiri, teknik ini menguji parameter populasi seperti rata-rata ataupun varians menggunakan statistik dari sampel. Dan teknik ini juga memiliki asumsi ketat, yaitu data itu harus berdistribusi normal dan juga memiliki varians homogen dan seringkali harus linear. Dan dalam teknik ini itu menguji hipotesis nol. Jika hipotesis nolnya itu diterima, berarti parameter sampel itu dianggap sama dengan parameter populasi. Contohnya di sini apabila kita menguji apakah di sini adalah populasi misalnya 1.000 mahasiswa. Nah, rata-rata nilainya itu misalnya 7,5. Lalu diambil sampelnya sebanyak 50 mahasiswa. Yang rata-ratanya juga 7,5 gitu. Nah, apabila hasil hipotesis nolnya itu diterima, itu maka nilai sampelnya itu bisa sama dengan populasi. Ini bisa diuji menggunakan t-test ataupun pemotongan. Untuk yang non parametris sendiri, teknik ini menguji distribusi data ataupun urutan data, tapi bukan nilai rata-rata ataupun variasi secara spesifik. Dan teknik ini juga bebas distribusi gitu ya, bebas distribusi, jadi tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Dan teknik ini juga lebih mudah digunakan biasanya itu dengan skala nominal ataupun data nominal maupun data ordinal. Untuk contohnya itu seperti misalnya penelitian survei, di sini bisa meminta 100 orang merangkum 5 jenis makanan. Jadi karena datanya di sini kan berupa ordinal ataupun peringkat, jadi bisa menggunakan teknik non parametris. Berarti misalnya uji Wilcoxon atau chi-square untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam peringkat preferensi antar kelompok. Lalu bisa di Oke, baik. Belum. Oke, untuk selanjutnya itu masih ke ranah statistik parametris dan juga non-parametris. Dalam memilih uji statistik parametris ataupun non-parametris, itu ada dua faktor yang utama yang harus dipertimbangkan. Gitu. Yang pertama itu ada macam-macam data dan juga bentuk hipotesis. Kalau macam-macam data itu seperti tadi nominal, ordinal, interval, atau rasio. Sedangkan untuk hipotesis itu sendiri terbagi menjadi tiga. Itu ada hipotesis deskriptif, yaitu menguji satu variabel, komparatif atau membandingkan kelompok, dan asosiatif atau menguji hubungan antar variabel. Untuk di sini apa namanya di dalam buku Sugiono itu beliau menjelaskan penggunaan statistik parametris dan juga non parametris untuk menguji hipotesis itu dalam bentuk tabel seperti ini. Dari tabel tersebut itu bisa disimpulkan bahwa apabila ingin menguji hipotesis deskriptif yang satu sampel, yang mana hipotesis ini berfokus pada analisis satu variabel dari satu sampel saja. Untuk data nominal apabila yang digunakan itu adalah data nominal, maka bisa menggunakan binomial atau Shikwader satu sampel. Nah, binomial ini cocok untuk menguji hipotesis ketika data nominal hanya memiliki dua kategori, misalnya ya ataupun tidak. Dan untuk Shikwader satu sampel sendiri itu digunakan untuk menguji hipotesis yang melibatkan lebih dari dua kategori nominal, misalnya setuju, netral, ataupun tidak setuju. Lalu apabila datanya itu ordinal pada hipotesis deskriptif yang satu sampel, maka bisa menggunakan rantes. Jadi rantes ini berfungsi untuk menguji apakah data yang berurutan ataupun ordinal ini memiliki pola yang acak atau terdapat pola tertentu. Lalu selanjutnya apabila datanya itu interval maupun rasio, maka bisa menggunakan t-test satu sampel. Dan t-test satu sampel ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari satu sampel dengan nilai standar atau nilai populasi yang diketahui. Selanjutnya, kalau tabel sebelahnya di sini ada hipotesis komparatif, yaitu perbandingan antar kelompok, yang dibagi lagi menjadi sampelnya ini yang berpasangan atau tunggal, ataupun sampelnya ini yang tidak berpasangan atau independen.
apabila uji hipotesis komparatif yang ya, apabila hipotesis komparatif yang berpasangan atau relate yang satu sampel itu apabila datanya itu nominal, maka menggunakan NC-NEMAT. NC-NEMAT itu digunakan untuk menguji perubahan respons pada dua kondisi yang berpasangan seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu apabila datanya itu ordinal dan juga berpasangan atau yang relay itu tadi, itu menggunakan silent test atau Wilcoxon match pairs. Nah, di sini silent test itu lebih sederhana daripada Wilcoxon match pairs yang mana hanya melihat arah perbedaan di seperti positif ataupun negatif. Sedangkan Wilcoxon match pairs ini lebih kuat ataupun lebih kompleks dibandingkan silent test. Jadi mempertimbangkan besar dan juga arah perbedaan peringkat antar pasangan data. Lalu apabila datanya itu interval rasio yang berpasangan atau relate, itu menggunakan t-test dua sampel atau t-test sampel berpasangan. Dan ini biasanya untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berhubungan. Lalu apabila datanya nominal yang independen, itu menggunakan Fisher exact probability atau C-kuadrat dua sampel. Lalu apabila datanya itu ordinal yang independen, maka menggunakan median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, dan juga Wolff-Fowlitz gitu. Selanjutnya, apabila datanya itu interval atau rasio yang berpasangan atau related, itu menggunakan t-test sampel berpasangan. Dan misalnya untuk membandingkan rata-rata dari dua kondisi yang saling berhubungan seperti nilai pretest ataupun post-test dari kelompok siswa yang sama. Lalu beranjak ke tabel yang sebelahnya, itu adalah hipotesis komparatif yang lebih dari dua sampel. Kalau yang tadi kan dua sampel. Kalau ini lebih dari dua sampel. Ini juga dibagi menjadi dua lagi, ada yang berpasangan dan juga tidak berpasangan. Untuk data, apabila datanya itu nominal, maka nominal yang berpasangan, maka bisa menggunakan Shafran Q. Nah, Shafran Q ini adalah perpanjangan dari MC-NEMAR untuk lebih dari dua kelompok berpasangan. Lalu selanjutnya apabila datanya ordinal yang berpasangan, itu bisa menggunakan Friedman two-way ANOVA. Nah, Friedman two-way ANOVA ini menguji apakah nantinya terdapat perbedaan signifikan pada peringkat rata-rata di antara tiga kelompok atau lebih yang berpasangan. Selanjutnya, apabila datanya itu nominal, yang independen atau yang tidak berpasangan, bisa menggunakan C-kuadrat K-sample. Lalu apabila datanya itu ordinal yang independen, itu bisa menggunakan median extension atau Krustal-Wallis one-way ANOVA. Nah, Krustal-Wallis one-way ANOVA ini versi non-parametrisnya dari ANOVA. Jadi digunakan untuk menguji perbedaan peringkat rata-rata di antara tiga kelompok atau lebih yang tidak berhubungan. Selanjutnya ada apabila datanya itu interval atau rasio yang berpasangan, itu bisa menggunakan analisis varians. Itu seperti one way ataupun two way ANOVA. Lalu lanjut ke yang hipotesis asosiatif ataupun korelasi. Di sini untuk menguji hipotesis asosiatif, apabila datanya nominal, itu bisa menggunakan koefisien kontingensi, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel nominal, jadi meskipun tidak menunjukkan arah hubungan. Sedangkan apabila datanya ordinal, itu bisa menggunakan korelasi Spearman-Rank atau dan juga korelasi Pendleton. Kedua kedua apa namanya teknik ini mengukur kekuatan dan juga hubungan berdasarkan peringkat data. Selanjutnya, apabila datanya itu interval atau rasio, maka bisa menggunakan korelasi product moment, yang mana itu korelasi product moment itu menguji hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel independen. Sedangkan korelasi ganda ataupun multiple correlation itu bisa menguji hubungan antara dua ataupun lebih variabel independen secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Sedangkan untuk korelasi parsial itu menguji hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan ataupun menghilangkan pengaruh variabel lain yang mungkin mengganggu gitu. Dan yang terakhir ada analisis regresi. Nah, analisis regresi ini
digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel independen itu dapat mempengaruhi nilai variabel dependen. Mungkin untuk penjelasan mengenai teknik analisis data dicukupkan, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai macam-macam skala pengukuran yang akan dijelaskan oleh Abdullah Zikra, adanya dipersilakan. Baik, syukron Ukti Anissa atas kesempatannya izin melanjutkan terkait macam-macam skala pengukuran. Nah, apa sih skala pengukuran itu? Mungkin kita langsung ke definisinya aja, teman-teman. Jadi, skala pengukuran itu merupakan suatu kesepakatan yang mana ini digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecil jarak dalam suatu ukur. Dengan adanya skala ini, alat ukur itu bisa menghasilkan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Nah, eh, melalui skala pengukuran, nilai dari variabel yang kita ukur bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Hal ini membuat hasil pengukuran itu menjadi lebih akurat, efisien, dan mudah dipahami. Nah, jadi tadi kan sempat dijelaskan juga sama Oki Anissa kalau secara umum skala pengukuran itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, eh, kalau menurut bukunya Prof. Sugiono, untuk em, penelitian dalam bidang administrasi, pendidikan, sosial, itu mengukurnya itu menggunakan 4 skala ini, yaitu skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantik diferensial. Boleh di next. Oke, kita masuk ke skala yang pertama, yaitu skala Likert. Apa sih skala Likert itu? Jadi, skala Likert itu adalah salah satu skala yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Skala ini tuh berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial yang mana sudah ditentukan oleh peneliti. Fenomena sosial ini tuh yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian. Dalam penerapannya, peneliti itu terlebih dahulu menjabarkan variabel menjadi beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen penelitian. Nah, setiap pernyataan dalam skala Likert itu biasanya memiliki tingkatan atau gradasi jawaban yang menunjukkan sejauh mana responden setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan tersebut. Jadi benar-benar dijabarin dari dimulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau mungkin kalau dalam bentuk lain itu bisa sering, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Atau mungkin biasa kita temui itu sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Nah, tujuannya itu tetap sama, yaitu mengetahui arah dan intensitas sikap responden terhadap suatu hal, apakah mereka cenderung positif, netral, atau negatif. Untuk keperluan kuantitatif, setiap jawaban itu punya skor angka yang bisa dihitung secara statistik gitu. Contohnya, sangat setuju, itu biasanya skornya itu 5. Setuju itu skornya 4, ragu-ragu atau netral itu skornya 3, tidak setuju itu skornya 2, sangat tidak setuju itu skornya 1. Dengan cara ini, peneliti itu bisa mengubah sikap yang bersifat kualitatif menjadi data kuantitatif yang bisa diolah untuk melihat kecenderungan atau pola sikap responden terhadap topik penelitian. Nah, mungkin kita bisa langsung ke contoh aja. Di sini tuh ada pernyataan penggunaan media digital membantu saya memahami materi bahasa Arab dengan lebih mudah. Di sini tuh ada 50 responden diminta untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan tersebut dengan ada 5 pilihan jawaban. SS itu sangat setuju,
ST itu setuju, RG itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Hasil jawaban dari 50 responden itu ditampilkan dalam bentuk tabel. 10 orang responden menjawab sangat setuju, yang mana sangat setuju ini diberi skor 5, ya berarti totalnya itu 10 dikali 5 sama dengan 50. Lalu 20 orang menjawab setuju, yang mana setuju ini skornya itu 4. Jadi 20 eh, dikali 4 itu sama dengan 80. Lalu ada 80 orang menjawab ragu-ragu, yang mana ragu-ragu ini memiliki skor 3. Jadi total 8 dikali 3 sama dengan 24. Lalu ada tidak setuju, 7 orang menjawab tidak setuju, yang mana tidak setuju ini skornya 2. Eh, jadi totalnya 7 dikali 2 sama dengan 14. Lalu ada 5 orang menjawab sangat tidak setuju, yang mana sangat tidak setuju skornya 1, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi total skor yang dihasilkan dari eh, penelitian yang menggunakan skala Likert ini adalah 173. Lalu gimana cara perhitungannya? Di sini juga sudah ada. Di sini ada skor ideal. Skor ideal itu skor yang dihitung dari jumlah responden dikalikan skor tertinggi. Karena ada 50 responden dan skor tertingginya adalah 5, maka skor idealnya itu 50 dikali 5 sama dengan 250. Namun karena di sini sudah dilakukan penelitian, ada di sini ada skor aktual yang diperoleh dari hasil kuesioner yaitu 173. Untuk mengetahui tingkat persetujuan, kita itu bisa menghitung persentasenya, yaitu 173 dibagi 250 dikali 100% hasilnya itu 69,2%. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari hasil tersebut tingkat persetujuan mahasiswa terhadap pernyataan tadi yang tentang penggunaan media digital membantu saya memahami materi bahasa Arab dengan lebih mudah itu adalah 69,2%. Artinya mahasiswa itu cenderung setuju bahwa penggunaan media digital memang membantu mereka dalam memahami materi bahasa Arab. Itu penjelasan terkait skala Likert. Boleh di next. Oke, selanjutnya. Gue juga udah pernah. Tapi sedih. Ahwan, tadi mic-nya nggak nyala. Oke, selanjutnya itu ada skala Goodman. Apa sih skala Goodman? Skala Goodman itu digunakan untuk mengukur sikap dengan jawaban yang tegas dan pasti. Jadi pilihan jawabannya itu cuma dua, bisa ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif. Berbeda dengan skala Likert. Kalau skala Likert itu kan tadi dijabarin dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sedangkan kalau skala Goodman itu hanya ada dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Nah, skala ini tuh cocok nih digunakan untuk kalau kita pengen dapat jawaban yang jelas, nggak ada ragu-ragu. Misalnya untuk melihat apakah seseorang itu benar-benar setuju atau tidak terhadap suatu pernyataan. Nah, mungkin kita bisa langsung ke contoh aja. Di sini ada Afwan Ukti ini share screen-nya. Oke, Afwan. Di sini ada pernyataan. Pernyataan untuk mengukur kedisiplinan kedis Ustazah tadi sempat melempar. Oke, baik, izin melanjutkan, Prof. dan Ustazah. Di sini ada pernyataan kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan bahasa Arab. Dan di sini juga ada
apa namanya petunjuknya untuk mengisi bisa memberikan centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan pendapat yang benar menurut diri mereka masing-masing. Jadi setiap pernyataan itu cukup tegas gitu, nggak ada ragu-ragu. Jadi kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nah, untuk pernyataan positif jawabannya itu diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban tidak diberi skor 0. Begitu juga kalau pernyataan itu negatif, jadi dibalik. Kalau dia menjawab ya, berarti skornya 0. Kalau dia menjawab tidak, berarti jawabnya itu 1. Yang mana tujuan pembalikan ini agar skor akhir itu tetap menggambarkan sikap positif responden. Contoh kita langsung dari contoh aja di sini ada semua pernyataan itu dinilai dan dijumlahkan. Skor maksimal itu yaitu 8 karena di sini ada 8 pernyataan ya. Nah, di sini ada rentang skor. Kalau seandainya 7 sampai 8 berarti kategorinya itu sangat sangat positif. Kalau skornya itu hanya mendapat 5 sampai 6 berarti positif. Kalau eh, dia kalau skornya itu hanya mendapat 3 sampai 4 berarti kategorinya itu negatif. Kalau skornya itu 0 sampai 2 berarti sangat negatif. Nah, dari hasil penilaian responden memperoleh skornya 8, ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap sangat positif terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi karena tadi kan ada beberapa di sini kan pernyataannya itu campur-campur. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Contoh yang negatif ini yang nomor 2. Saya sering merasa kesulitan memahami pelajaran bahasa Arab. Ini kan arahnya itu negatif, namun tetap diberi skor 1 karena ini eh, kalau pernyataannya itu negatif, dia menjawabnya itu tidak, berarti tetap diberi skor 1 gitu. Oke, boleh di next. Sebentar. Oke, baik. Izin melanjutkan terkait skala yang ketiga, yaitu adalah skala semantik diferensial, yang mana yang dikembangkan oleh Osgood dan digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap suatu hal. Nah, bedanya dengan skala yang lain, dua skala sebelumnya, itu seperti pilihan untuk bedanya dengan skala lain seperti pilihan ganda atau checklist, skala ini disajikan dalam bentuk garis kontinum. Di garis itu terdapat dua ujung yang berlawanan garis kontinum ini. Misalnya di sebelah kiri menunjukkan sikap negatif dan di sebelah kanan itu menunjukkan sikap yang sangat positif atau bisa juga sebaliknya. Nah, responden ini diminta memberi tanda di posisi yang paling sesuai dengan perasaannya. Data yang dihasilkan dari skala ini bersifat interval dan biasanya digunakan untuk melihat seberapa kuat atau lemah sikap atau karakteristik seseorang terhadap sesuatu. Mungkin kita bisa lanjut ke contoh aja ya. Di sini pada tabel itu kita bisa melihat contoh penerapan skala semantik diferensial. Di bagian kiri ada aspek yang dinilai, misalnya mempermudah pemahaman kosakata, membuat pelajaran menjadi lebih menarik, menghemat waktu belajar, dan sebagainya. Lalu di kotak yang paling kanan itu terdapat lawan katanya, tidak membantu pemahaman, tidak menarik, membuat waktu belajar lebih lama, dan lain sebagainya. Nah, di antara dua sisi ini tuh ada skala angka. Angka 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan tingkat penilaian. Angka 5 itu menunjukkan sikap sangat positif, dan angka 1 itu menunjukkan sikap sangat negatif. Jadi, responden itu tinggal memberi checklist atau membulatkan angkanya saja yang sesuai dengan pendapatnya. Misalnya, pada garis pertama ini kan mempermudah pemahaman kosakata. Di sini dijawab itu 5, berarti lawannya itu tidak membantu pemahaman. Jadi pada aspek yang pertama ini sangat positif jawaban dari respondennya. Oke, itu mungkin pengertian dari semantik diferensial. Mungkin boleh di next.
Oke, selanjutnya itu skala yang keempat ada rating scale atau skala rating. Nah, ini sedikit berbeda dari skala sebelumnya. Kalau pada tiga skala sebelumnya, data yang diperoleh itu awalnya bersifat kualitatif, lalu diubah menjadi angka. Nah, pada rating scale ini tujuannya justru sebaliknya. Data yang dikumpulkan berupa angka kemudian ditafsirkan secara kualitatif. Misalnya, responden diminta memberi nilai 1 sampai dengan 5 untuk menunjukkan tingkat kesenangan, persetujuan, atau pengalaman mereka terhadap sesuatu. Jadi, bukan memilih kata setuju atau tidak setuju, tetapi memilih angka yang mewakili tingkat pendapatnya. Nah, adapun eh, bia- eh, keunggulan daripada skala ini tuh lebih fleksibel, tidak hanya digunakan untuk mengukur sikap, tetapi juga bisa mengukur untuk persepsi, status sosial, pengetahuan, kemampuan, dan lain sebagainya. Namun, hal ini juga perlu diperhatikan karena setiap responden itu memiliki makna masing-masing gitu dari setiap angka yang ada. Misalnya angka 2 bagi satu responden itu bisa berarti kurang setuju, tapi bagi orang lain bisa berarti netral. Karena itu peneliti bisa menjelaskan dengan jelas arti dari setiap skala angka yang digunakan agar hasilnya itu bisa lebih akurat. Mungkin boleh langsung ke contoh aja nih ya. Di sini kan ada cara dalam contoh ini responden diminta menilai pembelajaran bahasa Arab, pernyataan tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini tuh ada angka 1 sampai 4. Nah, kalau 4 itu sangat cukup, 3 cukup, di sini sudah jelaskan. Kalau 4 itu sangat baik, 3, 3 itu cukup baik, 2 itu kurang baik, dan 1 tidak baik. Nah, di sini tuh ada beberapa pernyataan. Contohnya itu ada kejelasan penjelasan guru, kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa, keaktifan siswa, penggunaan media pembelajaran, ketepatan waktu guru, dan sebagainya. Semuanya itu bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kualitas pembelajaran bahasa Arab, baik dari sisi guru, siswa, maupun kegiatan yang berlangsung di kelas. Nah, bagaimana contoh penghitungan skornya? Nah, misalnya, angket diberikan kepada 30 responden dengan 10 pernyataan. Di sini kan ada 10 pernyataan. Maka skor maksimalnya itu kita bisa hitung 4 dikali 10 dikali 30, yaitu 1204 ini dari skor tiap butir, 10 ini ada 10 pernyataan, 30 ini jumlah responden. Nah, kalau kita ingin mengetahui persentasenya bisa kita hitung aja. Eh, tadi kan setelah kita data dikumpulkan ya, itu mendapatkan hasil 915 karena di sini eh, ada beberapa yang tidak semuanya gitu, tidak semuanya menjawab 4 gitu kan. Nah, eh, lalu bagaimana kalau hasilnya itu 915? Di sini ada eh, inter ada interprestasi skor atau skala kontinum. Kalau mendapatkan 3.000 sampai 300 sampai 599 itu hasilnya kategorinya tidak baik. Kalau 600 sampai 899 itu cukup baik, 900 sampai 1.200 itu sangat baik. Nah, nilai 915 itu termasuk kategori cukup baik yang mendekati sangat baik. Ini mungkin tentang rating scale. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian. Nah, pada dasarnya, penelitian itu adalah kegiatan untuk mengukur suatu fenomena, baik yang terjadi di alam maupun di sosial gitu, di masyarakat. Kalau peneliti itu hanya mengolah data yang sudah ada tanpa melakukan pengukuran secara langsung, itu sebenarnya lebih cocok disebut sebagai penyusunan laporan saja, bukan penelitian yang sesungguhnya, karena penelitian itu berfokus pada pengukuran, maka dibutuhkan alat ukur yang akurat dan terpercaya yang disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen inilah yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Kalau dalam ilmu alam ya, alat ukur sudah banyak tersedia dan teruji kayak kilometer itu. Kalau misalnya ada kalorimeter itu untuk mengukur panas, terus ada termometer untuk mengukur suhu. Nah, berbeda dengan penelitian sosial, instrumennya itu tidak
selalu siap pakai. Ada yang menggunakan alat yang sudah teruji seperti tes IQ atau alat ukur motivasi berprestasi, tapi sering juga sulit gitu dan tidak cocok. Misalnya instrumen kepemimpinan yang valid di Amerika belum tentu relevan digunakan di Indonesia karena konteks sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti sosial biasanya harus membuat instrumen sendiri, instrumen penelitiannya sendiri lalu mengujinya supaya valid dan uh, relate gitu dengan uh, keadaan di lapangan. Nah, di sini ada contoh nih, ada contoh ilustrasi untuk meneliti pengaruh metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap penggunaan kosakata bahasa Arab. Diperlukan 3 instrumen. Apa saja instrumennya? Yang pertama itu instrumen untuk mengukur metode pembelajaran, yang kedua instrumen untuk mengukur motivasi belajar siswa, yang ketiga instrumen untuk mengukur penggunaan kosakata bahasa Arab. Nah, mungkin itu saja sekian penjelasan terkait instrumen penelitian. Mungkin nanti akan dipaparkan lebih lanjut lagi, dikembalikan ke moderator. Syukron. Baik, syukran Akila Nita atas pemaparan materinya. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada cara menyusun instrumen yang akan disampaikan oleh Zahra Mumtaz padanya di presentasi. Oke, syukuran Ukti Vanessa. Anak izin melanjutkan langkah-langkah penyusunan instrumen seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Ana. Kalau instrumen itu sangat penting untuk mengumpulkan data dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesisnya. Karena itu secara umum eh, ada tiga alasan kenapa penyusunan instrumen ini terbilang cukup penting. Yang pertama itu menentukan kualitas data penelitian. Lalu yang kedua ada menjamin relevansi antara teori, variabel, dan data. Lalu yang ketiga itu ada membantu peneliti memperoleh data yang valid dan reliable. Di sini ada 6 langkah penyusunan instrumen. Yang pertama itu ada menentukan variabel penelitian. Langkah menentukan variabel penelitian ini maksudnya kita menentukan aspek apa yang ingin kita teliti terlebih dahulu. Variabelnya itu bisa berupa sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang dipengaruhi. Nah, misalnya kita mau meneliti contohnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja apa. Nah, berarti variabelnya itu bisa ada dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu kita bisa fokusnya hanya ke gaya kepemimpinannya doang, atau kita juga bisa ke variabel terikatnya, yaitu dampak terhadap kinerja pegawainya. Kenapa kita perlu menentukan variabel penelitian? Tujuannya itu agar penelitian kita itu punya arah yang jelas, apa yang mau diukur dan apa yang dipengaruhi dan apa dampak sebabnya. Lalu yang kedua itu ada menyusun definisi operasional. Setelah kita sudah menentukan variabelnya, kita perlu menjelaskan maksud dari variabel itu secara lebih spesifik dan yang bisa diukur. Jadi, uh, misalnya contoh tadi kinerja pegawai. Nah, uh, kinerja pegawai ini itu kita definisikan ini sebagai hasil kerja seseorang atau hasil seseorang berdasarkan entah itu targetnya, apakah dia mencapai target atau apakah dia apakah kinerjanya dia itu selalu tepat waktu, kualitasnya bagus atau semacamnya. Jadi bukan sekedar pengertian umumnya. Tujuannya supaya para pembaca hasil penelitian itu memiliki pemahaman yang sama dengan orang yang melakukan penelitian. Lalu langkah yang ketiga itu ada menentukan indikator, yang dimana menentukan indikator ini itu merupakan turunan dari si variabel penelitian, semacam aspek-aspek yang menunjukkan variabelnya. Jadi misalnya variabelnya tadi kinerja pegawai. Nah, itu apa
indikator itu bisa kita nilai berdasarkan kecepatannya, bagaimana dia bekerjanya, ataupun ketepatannya dia dalam melakukan sesuatu, atau bagaimana sikap dia pada seorang keramahannya. Lalu langkah yang keempat itu ada menyusun kisi-kisi instrumen, yang dimana setelah kita menentukan indikator tadi, kita baru buat kisi-kisi instrumennya, yang dimana isinya itu hubungan antara si variabel, terus definisi operasional sama indikatornya yang berupa butir butir butir-butir pertanyaan yang akan dibuat. Nah, fungsinya si kisi-kisi instrumen ini agar penyusunan instrumennya itu lebih rapi dan nggak tumpang tindih serta mudah diujinya. Lalu langkah yang kelima itu ada merumuskan butir instrumen. Nah, setelah kita udah punya kisi-kisinya, kita baru buat butir-butir instrumennya. Butir-butir instrumen ini maksudnya itu tuh kayak pertanyaan atau pernyataan yang akan kita berikan kepada para responden. Nah, bahasa yang digunakan untuk membuat butir-butir instrumen ini harus jelas, sederhana, dan nggak ambigu gitu. Jadi nggak menimbulkan makna ganda. Lalu langkah yang keenam itu ada uji kelayakan instrumen, yang dimana suatu instrumen itu kan juga perlu dilakukan uji ya, uji untuk membuktikan kalau instrumen-instrumen itu tuh emang sesuai gitu. Ada 3 hal yang perlu diuji. Yang pertama itu ada validitas isinya, apakah butir tersebut eh, mewakili semua variabelnya. Lalu yang kedua ada validitas empirisnya, apakah berhubungan, butir-butir instrumen itu apakah berhubungan. Lalu yang ketiga itu ada uji reliabilitasnya, apakah hasilnya itu bisa konsisten atau tidak. Lalu yang selanjutnya teknik dan bentuk-bentuk instrumen. Yang pertama itu, jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada 4 macam teknik. Yang pertama itu ada teknik angket atau kuesioner yang paling banyak digunakan. Nah, di kuesioner ini itu atau angket ini waktu penggunaannya itu jika kita membutuhkan banyak responden dan eh, hal yang kita cari itu berdasarkan data persepsi ataupun sikap. Bentuk instrumen atau skala yang bisa digunakan itu yang pertama itu ada pilihan ganda atau skala Likert. Lalu semantik diferensial itu juga bisa digunakan. Nah, kekurangan dari si kuesioner ini itu jawabannya itu sometimes sering nggak jujur karena kan kayak kadang tuh ada juga responden yang sebenarnya tuh asal isi gitu, yang penting mengumpulkan gitu. Dan kayak kita sebagai peneliti itu kadang juga tidak bisa menggali jawaban secara mendalam karena ya udah berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya aja yang udah ada. Lalu yang kedua itu ada observasi, yang dimana waktu penggunaannya itu jika responden yang dibutuhkannya itu kecil nggak sebesar angket. Lalu biasanya itu observasi ini digunakan untuk meneliti perilaku, proses kerja, atau situasi nyata seperti gejala alam. Bentuk instrumen yang bisa digunakan itu bisa berupa checklist dan rating scale. Akan tetapi observasi ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu eh, subjektivitas penelitiannya tinggi karena kan hasil penelitian itu bisa dipengaruhi dari cara pandang si pengamatnya. Lalu yang ketiga itu wawancara. Waktu penggunaannya itu jika respondennya itu hanya sedikit dan kita sebagai peneliti itu ingin data yang lebih mendalam. Bentuk instrumennya itu bisa menggunakan panduan wawancara. Lalu yang keempat itu ada gabungan dari ketiganya, gabungan dari angket, observasi, dan wawancara. Ya, gabungan ketiganya ini itu digunakan apabila kita ingin mendapatkan data yang lebih lengkap, akurat, dan konsisten. Bentuk instrumennya itu bisa kombinasi dari beberapa teknik karena kan seperti yang udah dibilang kalau angket, observasi, dan wawancara ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, jadi
teknik yang keempat ini, gabungan ketiganya ini tujuannya itu untuk menutupi. Jadi misalnya kalau dari angket ini belum apa sih namanya, masih belum menutupi, kita bisa ditambah lagi dengan teknik wawancara atau semacamnya. Lalu masuk ke selanjutnya, yaitu prinsip penyusunan instrumen. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu ada Yang pertama itu ada setiap butir harus berdasarkan indikator-indikator yang jelas. Setiap butir instrumennya harus sesuai dengan indikator yang sudah kita tentukan dan variabel yang sudah kita tentukan. Lalu yang kedua itu gunakan bahasa yang netral, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan tafsir ganda seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu jumlah butirnya juga harus memadai, nggak terlalu sedikit ataupun nggak terlalu berlebihan. Yang penting cukup atau bisa apa bahasanya, bisa bisa mencakup seluruh variabel dan indikator yang kita butuhkan. Lalu yang keempat itu adalah lakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan secara luas hasil penelitiannya dan instrumennya. Lalu sesuaikan bentuk instrumen dengan tujuan dan metode penelitian yang akan digunakan. Lalu yang terakhir itu adalah konsultasikan kepada ahli untuk memastikan kecocokan indikator dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Sekian dari penyusunan instrumen. Ana kembalikan lagi kepada Ukti Anissa. Penyusunan Zahra Mumtaz atas pemaparan materinya. Dilanjut ke WD Next. Juga pembahasan mengenai validitas dan juga reliabilitas instrumen yang akan disampaikan oleh Ukti Eva. Padanya dipersilakan. Terima kasih, moderator. Izin melanjutkan. Jadi, validitas dan reliabilitas instrumen ini hasil penelitian yang dapat dikatakan valid ketika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, kalau objeknya berwarna merah, tapi datanya tertulis berwarna putih, maka data itu tidak valid. Tetapi jika memiliki warna yang sama, maka itu menjadi valid. Kemudian, penelitian dapat dikatakan reliabilitas yaitu ketika terdapat kesamaan data meskipun telah dilakukan berulang kali dalam waktu yang berbeda. Misalnya misalnya hari ini objek berwarna merah, maka besok dan di hari-hari seterusnya objeknya juga harus berwarna merah. Jika instrumen valid, maka instrumen tersebut layak digunakan untuk mengukur panjang. Meteran yang valid digunakan untuk mengukur panjang karena meteran memang alat untuk mengukur panjang dan menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliabilitas adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Tidak hanya itu, penelitian juga dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, kemudian kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Maka dari itu, peneliti juga harus mampu mengendalikan objek yang diteliti, meningkatkan kemampuan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti, dan juga peneliti juga harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap penelitian serta dengan menguji validitas dan reliabilitasnya. Meteran dalam ilmu alam yang telah diakui validitas dan reliabilitasnya, yaitu contohnya seperti meteran, termometer, dan timbangan. Masih ada contoh lainnya juga. Nah, untuk meteran dari karet mungkin bisa dipakai berulang kali, tapi hasilnya sama atau reliable. Tetapi untuk
yang meteran yang dari karet ini tidak valid karena mudah melar. Contohnya seperti seorang penjual jamu berbicara di mana-mana kalau obatnya itu manjur. Nah, manjur itu reliable, tetapi pada kenyataannya tidak selalu valid karena di kenyataannya jamu itu tidak selalu manjur. Jadi, instrumen yang reliable belum tentu valid, tetapi instrumen yang valid biasanya sudah pasti reliable. Dalam ilmu alam seperti fisika, kimia, alat ukur seperti meteran dan timbangan sudah teruji dari pabrik. Namun, dalam ilmu sosial banyak instrumen yang belum baku, jadi peneliti sering membuat dan juga harus menguji instrumennya sendiri. Jika instrumen tidak diuji, maka data yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. Boleh di next. Selanjutnya itu, instrumen itu dibagi menjadi 2 jenis. Boleh di next. Slide sebelumnya, satu sebelumnya. Nah, izin melanjutkan, secara umum instrumen itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama tes dan juga non-tes. Nah, tes ini biasanya jawabannya benar atau salah. Biasanya untuk mengukur prestasi belajar dilihat dari validitas konstruksi, yaitu instrumen yang benar-benar mengukur konsep yang sudah didefinisikan, dan juga validitas isi, yaitu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan atau butir pertanyaan dalam tes yang sudah mencakup seluruh materi eh, yang sudah seharusnya diuji. Maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pembelajaran yang telah diajarkan kepada peserta didik dan disusun berdasarkan program yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, yang non-tes ini biasanya jawabannya itu positif atau negatif, seperti angket sikap. Instrumen juga harus memiliki validitas internal atau butir pertanyaan yang sudah mewakili apa yang ingin diukur berdasarkan teori yang relevan dan dikembangkan dengan teori yang relevan juga. Dan juga ada validitas eksternal, yaitu instrumen yang disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada dan telah dikembangkan dari fakta yang empiris juga. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Iklan, oke Eva, setelah parameternya, dilanjut mengenai pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang akan disampaikan oleh Amanda Rehna. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu mengenai permasalahan dalam penyusunan instrumen pengukuran variabel. Menurut Sugeng 2020, instrumen seringkali gagal. Instrumen pengukuran seperti angket, tes, lembar observasi, atau alat bantu lainnya yang berfungsi untuk mengukur variabel agar data yang diperoleh sesuai dengan konsep atau definisi operasional variabel yang diteliti. Namun, dalam praktiknya,
Instrumen ini seringkali gagal merepresentasikan nilai variabel sebagaimana mestinya karena masalah validitas dan reliabilitas. Di sini, validitas itu menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur variabel sesuai konsep atau konstruknya. Jadi, instrumen yang tidak valid ini berarti tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, reliabilitas ini menunjukkan konsistensi dan kestabilan instrumen dalam menghasilkan data yang sama pada kondisi yang serupa. Kedua aspek ini menjadi kriteria utama kualitas instrumen. Sebuah instrumen dikatakan andal atau reliable apabila valid gitu. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka data yang dihasilkan akan bias dan tidak dapat mencerminkan nilai variabel secara akurat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini yaitu pembahasan tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Eh, yang pertama kita membahas tentang pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Validitas instrumen menunjukkan sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sesuai dengan konsep, konstruk, atau definisi operasional variabel penelitian. Eh, Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa jika instrumen tidak mencerminkan variabel sesuai konsepnya, maka instrumen tersebut tidak valid. Nah, salah satu jenis validitas itu ada validitas konstruk atau construct validity, yaitu sejauh mana item-item dalam instrumen benar-benar merepresentasikan konstruk dari variabel yang hendak diukur. Misalnya, jika sebuah tes dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dasar menjumlah, maka soal yang diberikan harus langsung menilai kemampuan menjumlah, bukan kemampuan membaca atau menafsirkan teks yang kompleks seperti itu. Nah, di di pengujian validitas instrumen ini terbagi menjadi 3 jenis validitas. Antara lain yang pertama ada construct validity, content validity, dan juga phase validity. Yang mana penjelasan secara singkatnya yaitu construct validity ini menilai sejauh mana item dalam instrumen benar-benar mewakili konsep atau konstruk variabel yang diukur. Kemudian content validity atau uh, validitas isi ini menunjukkan apakah instrumen mencakup seluruh dimensi atau aspek dari variabel sesuai definisi operasionalnya. Lalu yang ketiga ada phase validity. Phase validity ini berdasarkan penilaian subjektif pengguna atau responden tentang kelayakan instrumen secara tampak luar. Selanjutnya kita bahas construct validity. Boleh di next. Nah, di sini construct validity itu pengujian validitas konstruk bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item dalam instrumen benar-benar mewakili konsep atau konstruk variabel yang hendak diukur. Untuk menguji validitas konstruk sebuah instrumen pengukuran dapat dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama ada expert validity atau expert judgment. Dilakukan dengan meminta penilaian ahli terhadap kesesuaian item dengan konstruk variabel. Dapat dihitung menggunakan konstruk validity ratio atau CVR untuk menilai sejauh mana item valid secara konstruk, yang mana bisa dirumuskan yaitu CVR sama dengan N sub E dikurang N per 2 kemudian dibagi N per 2. Dengan keterangan yaitu CVR ini konstruk validity ratio atau rasio validitas konstruk, lalu N sub E yaitu jumlah ahli yang menyatakan setuju, kemudian N jumlah keseluruhan ahli yang diminta pendapatnya. Nilai CVR digunakan untuk menentukan sejauh mana item-item instrumen valid secara konstruk, yaitu benar-benar mewakili konsep yang hendak diukur. Lalu teknik berikutnya yaitu boleh dilanjut. Teknik berikutnya teknik berikutnya yaitu criterion related validity, yaitu menguji validitas dengan membandingkan hasil pengukuran instrumen terhadap hasil instrumen lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk melihat tingkat kecocokan atau kondisi antara dua hasil pengukuran. Namun,
pengujian ini hanya sah jika instrumen pembanding sudah teruji validitasnya. Jika instrumen acuan ini tidak valid, maka korelasi yang tinggi itu tidak berarti atau instrumen yang diuji valid. Kemudian, pengujian ini berfungsi sebagai indikator pendukung validitas konstruk, bukan sebagai eh, ukuran utama. Oleh karena itu, hasilnya sebaiknya digunakan bersama teknik lain seperti expert judgment atau analisis statistik multivariat. Kemudian dalam praktiknya, pengujian ini dilakukan menggunakan analisis korelasi sederhana, seperti Pearson Product Moment Correlation, untuk memperoleh koefisien korelasi atau R sebagai indikator derajat validitas tanpa perlu uji signifikasi statistik. Nah, adapun jenis-jenis kriteria related validity ini antara lain yang pertama ada concurrent validity atau validitas serentak, yaitu membandingkan hasil dua instrumen pada waktu yang sama. Tujuannya ini untuk melihat apakah kedua instrumen itu menghasilkan hasil yang sejalan. Lalu yang kedua ada convergent validity atau validitas konvergen, yang mana menilai korelasi tinggi antar instrumen yang mengukur konstruk sama. Validitas ini menandakan bahwa instrumen benar-benar mengukur konstruk yang sama secara konsisten. Lalu yang ketiga ada discriminant validity, yaitu memastikan instrumen tidak berkorelasi tinggi dengan konstruk yang berbeda. Artinya, hasil pengukuran tidak berkorelasi tinggi dengan variabel yang seharusnya eh, berbeda secara teoritis. Dan yang keempat yaitu predictive validity atau validitas prediktif. Eh, Validitas prediktif ini melihat sejauh mana hasil instrumen dapat memprediksi hasil di masa depan. Selanjutnya yaitu penjelasan teknik tentang analisis statistik multivariat, yaitu untuk variabel penelitian yang memiliki konstruk kompleks atau memiliki banyak indikator, pengujian validitas konstruk dilakukan menggunakan analisis statistik multivariat. Dua teknik yang umum digunakan adalah analisis faktor dan analisis komponen utama. Kedua teknik ini digunakan untuk melihat apakah indikator-indikator dalam instrumen itu benar-benar mewakili konstruk atau konsep variabel yang hendak diukur. Itu adalah penjelasan mengenai konstruk validity. Selanjutnya, ada tentang content validity atau validitas isi, yang mana menunjukkan sejauh mana instrumen mencakup seluruh aspek dari variabel yang diukur. Instrumen dianggap valid bila semua dimensi konsep, misalnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ini terwakili dalam butir soal. Pengujian dilakukan melalui expert judgment atau penilaian ahli, dan hasilnya dapat dihitung dengan content validity ratio atau CVR yang rumusnya tadi sudah ditampilkan. Sebagai contoh, jika variabel hasil belajar didefinisikan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka instrumen tes yang digunakan itu harus memuat butir-butir yang mewakili ketiga aspek tersebut. Apabila salah satu aspek tidak diukur, eh, maka instrumen itu dianggap gak valid dari sisi isinya. Karena data yang diperoleh nggak sepenuhnya mencerminkan konsep variabel yang diteliti. Kemudian demikian pula untuk variabel, misalnya dalam variabel kemampuan dasar matematika, yang mencakup operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Maka instrumen tes ini harus mencakup keempatnya agar validitas isinya terpenuhi. Lalu ada face validity. Face validity ini atau validitas muka menilai kelayakan dan relevansi instrumen berdasarkan kesan subjektif pengguna atau responden, bukan ahli. Meskipun sederhana, validitas muka berguna untuk memperkuat validitas isi dan konstruk. Contohnya, orang tua menilai apakah tes matematika tampak sesuai untuk mengukur kemampuan dasar anak. Nah, derajatnya juga bisa dihitung dengan content validity ratio juga. Itu adalah 3 jenis dari validitas. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ini ada pengujian reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen pengukuran adalah tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel yang sama pada kondisi yang berbeda. Instrumen yang dikatakan reliable jika hasilnya tetap sama ketika digunakan berulang kali atau oleh orang yang berbeda. Ketidakkonsistenan itu biasanya muncul karena item pengukuran yang ambigu atau multitafsir. Oleh karena itu, item yang dirumuskan itu harus secara jelas, sederhana, dan juga sesuai indikator variabel. Kemudian, reliabilitas ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada reliabilitas eksternal dan internal. Dengan penjelasan umumnya yaitu reliabilitas eksternal ini menilai konsistensi hasil instrumen dengan membandingkan pengukuran di luar instrumen seperti antar waktu, antar pengamat, atau antar bentuk instrumen. Lalu kalau internal yaitu menilai konsistensi antar item dalam satu instrumen untuk memastikan semua item ini saling berkorelasi dan mengukur variabel yang sama secara seragam. Kemudian eh, kita akan membahas reliabilitas eksternal lebih dalam lagi. Boleh di next. Nah, ini, reliabilitas eksternal ini tadi kan menilai sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten ketika kondisi pengukuran berubah, misalnya waktu, orang, atau bentuk alatnya. Eh, Adapun beberapa jenis uji reliabilitas eksternal, yaitu antara lain, yang pertama ada inter-rater atau inter-observer reliability, yang mana ini mengukur tingkat kesepakatan atau konsistensi antara dua atau lebih penilai atau pengamat terhadap objek yang sama. Jika hasil penilaian dari pengamat tersebut hampir sama, berarti instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian yang kedua ada tes-retest reliability, yaitu menguji stabilitas instrumen dari waktu ke waktu. Caranya dengan memberikan instrumen yang sama kepada responden yang sama dalam dua kesempatan yang berbeda. Jika hasil kedua tes tersebut sangat mirip, berarti instrumennya ini stabil dan reliable. Lalu yang ketiga yaitu parallel forms reliability, yang mengukur konsistensi dua bentuk instrumen yang berbeda namun setara, misalnya dua versi soal. Jika hasil kedua bentuk instrumen ini menunjukkan korelasi tinggi, maka instrumen dianggap reliable. Itu adalah tiga jenis uji reliabilitas eksternal. Selanjutnya, reliabilitas internal. Reliabilitas internal ini kan tadi pengujian konsistensi antar item dalam suatu instrumen. Artinya, jika beberapa item digunakan untuk mengukur satu konstruk yang sama, maka item-item tersebut seharusnya berkorelasi dan menghasilkan hasil yang seragam. Reliabilitas ini menilai sejauh mana tiap bagian dalam instrumen saling konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Adapun metode pengujian reliabilitas internal ini ada 4, yaitu yang pertama ada average inter-item correlation, yaitu mengukur mengukur Afwan, eh, average inter-item correlation ini menghitung rata-rata korelasi antar semua item dalam satu instrumen. Nilai rata-rata korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa setiap item ini saling konsisten. Lalu yang kedua ada average item total correlation, yang mengukur hubungan antara skor tiap item dengan skor total keseluruhan. Jika korelasi tinggi, artinya setiap item ini memiliki kontribusi yang kuat terhadap pengukuran variabel secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada split half reliability, yaitu menguji konsistensi dengan membagi instrumen menjadi dua bagian, misalnya item ganjil dan genap. Lalu mengorelasikan skor kedua bagian tersebut. Jika hasil korelasi tinggi, maka instrumen dianggap konsisten. Lalu yang keempat ini ada
Cronbach Alpha, yaitu merupakan ukuran paling populer untuk menentukan konsistensi internal. Jadi nilai A atau nilai alfa ini menunjukkan tingkat reliabilitas, di mana nilai yang lebih besar dari 0,70 menandakan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pengujian validitas dan juga pengujian reliabilitas instrumen. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 5 atas penjelasan materinya. Mungkin bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk pertanyaan terlebih dahulu. Baik, Alia, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok 5. Oke, jadi tadi yang saya tangkap terkait materi hari ini yaitu bahwa untuk ukuran maksudnya untuk mendapatkan data dari kuantitatif itu kan perlu adanya tadi skala pengukuran, instrumen, sama nanti ada uji tadi validitas dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah kalau instrumen penelitian sendiri itu tadi disebutkan bahwa kita bikin atau nyusunnya itu sendiri gitu ya, tergantung dari penelitian yang kita buat atau tergantung dari kebutuhan data yang kita ingin cari gitu ya dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Nah, tadi disebutkan bahwa ada beberapa skala pengukuran dan saya pernah mendapati atau mungkin tadi sempat disebutkan juga bahwa ada dalam satu penelitian itu nggak cuman pakai satu skala pengukuran aja. Jadi mungkin ada beberapa skala pengukuran yang dipakai, misalnya satu atau dua skala pengukuran untuk beberapa data yang dibutuhkan gitu. Nah, ya untuk skala pengukurannya sendiri tadi udah ada rumus dan nilainya gitu. Nah, apakah dari peneliti itu bisa mungkin bisa mengubah atau membuat sendiri penilaian gitu, kayak misalnya tadi ya atau tidak itu kan 1 sama 0 gitu. Nah, itu misalnya dia mau buat kayak jadi skalanya jadi 2, 3 dan sebagainya, apakah itu bisa skala pengukuran itu dibuat atau disesuaikan oleh si peneliti atau memang atau memang rumusnya ya seperti yang sudah ada gitu. Gitu. Mungkin apakah cukup jelas? Iya, baik. Sudah jelas Alia pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke Ukti Fadia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Jadi, bagaimana sih dampaknya kalau kita tuh eh, hasil penelitiannya itu kayak uji validitasnya dan reliabilitasnya itu nggak diuji gitu. Kayak instrumennya tidak diuji validitas dan reliabilitasnya. Itu kayak gimana kira-kira dampaknya? Apakah ada dampaknya atau tidak berdampak atau gimana? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk video. Dan apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk teman-teman semua? Kalau tidak ada, kami dari kelompok 5 izin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, ada 2 pertanyaan ya, Anissa Nabila dari Alia tadi ya, Alia Tarofia dengan Fadia ya, Fadia Namira. Saya saja yang menjawab ya dari 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tadi bagus dari siapa tadi, Alia Tarofia ya. Alia bertanya apakah peneliti boleh mengubah nilai atau apakah skala pengukuran itu boleh disesuaikan oleh si peneliti. Begitu ya, Alia pertanyaannya. Jadi memang untuk penyusunan instrumen penelitian
itu semuanya disesuaikan oleh peneliti, tergantung kebutuhan dari si peneliti. Jadi tidak ada rambu-rambu khusus apa namanya kalau kalau misalnya mau melakukan wawancara harus menggunakan instrumen A, B, C dan lain sebagainya itu tidak ada rambu-rambu khusus, melainkan peneliti bisa memilih mana yang paling sesuai dengan penelitiannya. Tadi ada beberapa apa namanya? Ada beberapa skala pengukuran ya yang ditawarkan oleh kelompok ini. Sebenarnya itu yang memang paling umum digunakan. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert yang mana jawabannya itu biasanya kecenderungannya adalah untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Jadi misalnya kita mau mengukur pendapat mereka nih bagaimana terkait butir pertanyaan kita. Jadi biasanya jawabannya itu eh, kecenderungannya tuh ke lima ini ya, ABC-nya ada 5 gitu. Sangat setuju, sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Jadi itu untuk menilai, misalnya nanti instrumen kita mau digunakan untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi. Contohnya misalnya variabel X dalam penelitiannya adalah misalnya minat belajar. Minat belajar nih ya, berarti kan akan diukur menggunakan skala Likert. Nah, misalnya kita mau mengukur bagaimana pendapat mereka tentang minat belajar gitu. Jadi misalnya diberilah satu pertanyaan, saya saya selalu atau misalnya saya selalu mempelajari kembali apa yang sudah diajarkan oleh dosen di kelas. Nah gitu. Nah itu kan kita mau melihat sikapnya dia atau pendapatnya dia nih. Dan nanti dia akan menjawab dia nih selalu selalu apa namanya mengulang kembali nggak sih di rumah gitu. Nanti dia menjawab berdasarkan kriteria yang tadi kita gunakan. Itu kalau skala Likert. Jadi dia untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi. Kalau skala Goodman itu hanya untuk melihat atau menilai sesuatu yang bukan sifatnya pendapat. Karena jawabannya hanya positif atau negatif, ya atau tidak, gitu. Benar atau salah, gitu. Jadi jangan teman-teman mengukur pendapat seseorang tapi jawabannya dibatasi yes or no karena terkadang kadang-kadang dia yes, kadang-kadang dia no gitu. Nah, jadi makanya harus menggunakan yang skala Likert yang ada nilai di tengah-tengahnya gitu. Nah, kemudian ada lagi tadi semantik diferensial. Nah, semantik diferensial ini sama seperti skala Likert, bentuknya sama seperti skala Likert ya. Tapi opsi jawabannya tuh ada di kanan dan di kiri. Jadi semakin ke kanan dia semakin ke sebelah sini. Kalau di kalian sebelah sini, semakin ke sebelah sini dia semakin positif, semakin ke sini dia semakin negatif. Itu juga untuk mengukur pendapat. Lalu yang terakhir ada rating scale. Nah, rating scale ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan semantik diferensial. Tapi kalau rating scale itu tidak tidak ada rambu-rambu khusus saat apa namanya saat mahasiswa mau menjawab. Jadi terkadang ada perbedaan persepsi dalam dirinya si penjawab. Nah, saya contohnya gini. Contohnya di sini kan saya menggunakan di mata kuliah ini kan saya menggunakan ini ya penilaian diri dan sejawat ya. Mungkin yang sudah presentasi sudah mengisi nih. Nah, ini saya sedang menggunakan apa namanya rating scale nih. Ini. Jadi bisa jadi Anissa Nabila dari 1 sampai 5 di sini kan saya hanya memberikan rating ya. Jadi kalau 1 itu sangat kurang, kalau 5 itu sangat baik, 1 sampai 5. Nah, jadi bagaimana Anissa menilai dirinya sendiri, apakah dia bisa memahami materi yang dipresentasikan? Jadi ininya tidak perlu dilihat nih, bagian ininya tidak perlu dilihat, dia menilai nih. Gitu. Jadi dia menilai sendiri. Gitu. Jadi biasanya akan ada alternatif perbedaan persepsi antara Alia dengan Anissa menilai angka 4 ini. Apakah sangat paham apakah paham atau kayaknya ini 70% paham di angka 4 deh. Tapi mungkin Fadia mungkin melihat kalau 70% kayaknya di angka 3 deh. Karena materi ini cukup mudah kok, misalnya seperti itu. Nah, jadi 4 skala pengukuran, skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, rating scale, itu dipersilakan kepada si peneliti untuk memilih yang mana yang mau yang mana yang mau digunakan oleh si peneliti, ya.
tinggal harus sesuai dengan ukurannya aja. Mau ngukur sikap, pendapat, persepsi, ya pakai skala Likert. Tinggal gayanya saja yang mana yang mau digunakan. Gitu. Ya, untuk skala Likert. Skornya memang 1 sampai 5. Kalau tadi pertanyaan Alia, boleh nggak sih misalnya kita pakai skala Goodman? Kalau benar di jawaban dikasih nilai 7, kalau salah dikasih nilai 3. Nah, sebaiknya jangan. Jadi itu 1 dan 0 saja gitu. Jadi buat biar mudah mengukurnya nanti kan karena kan akan dihitung secara statistik. Jadi 1 dan 0. Kalau yang skala-skala tadi itu 1 sampai 5. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan dari Fadia. Boleh nggak ya kalau misalnya kita sudah merancang instrumen, kemudian tidak diukur validitas dan reliabilitasnya, apa dampaknya? Seperti itu ya pertanyaan dari Fadia ya. Nah, kita kembali lagi, apa sih bedanya valid dan reliable, validitas dan reliabilitas? Sesuatu yang dikatakan valid itu jika dia memang mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Mengukur tinggi badan dengan mengukur berat badan itu kan pasti beda kan? Mengukur tinggi badan pakai apa? Meteran, sentimeter. Mengukur berat badan pakai apa? Kilogram, pakainya timbangan. Nah, itu yang dikatakan valid. Saat Fadia mau melakukan penelitian tentang berat badan, maka gunakanlah timbangan, jangan gunakan meteran. Gitu. Nah, sama halnya dengan instrumen ini. Saat kita mau menanyakan tentang persepsi mereka, gunakan instrumen. Tapi saat kita mau menilai hasil belajar, jangan pakai instrumen, dites anaknya. Gitu. Jadi jangan pakai instrumen gitu. Apakah Anda memahami tentang maf'ul bih? Apakah Anda mengetahui ciri-ciri dari maf'ul bih? Nah, jangan seperti itu, jangan teoretis. Tapi dites. Misalnya, tentukan mana maf'ul bih dari kalimat berikut. Atau i'rab maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya dalam jenis apa? Gitu-gitu. Jadi dites. Gitu. Itu yang dikatakan sebagai valid. Yang kedua, reliable. Reliable itu artinya berapa kali pun pengujian dilakukan, hasilnya akan tetap sama. Hasilnya akan tetap sama. Contoh, mau mengukur berat badan, berarti kan pakainya kilogram. Mau pakai timbangan yang ada jarumnya, yang begini ya. Mau pakai timbangan yang digital, mohon maaf, mau pakai timbangan beras misalnya. Kalau yang selama dia sama-sama kilogram, itu dia berarti reliable. Karena sama-sama untuk mengukur berat, gitu. Ya, nah artinya valid dan reliable itu keduanya memang harus perlu diukur. Bagaimana mengukurnya? Bagaimana menentukan instrumen yang saya buat ini sudah valid, instrumen yang saya buat ini sudah reliable. Bisa menggunakan pengujian yang tadi, rumus-rumus, atau dilakukan melalui dosen pembimbing kalau untuk skripsi. Jadi dosen pembimbing biasanya paham, oh ini instrumen ini valid. Kadang biasanya dicoret, oh ini soal nomor sekian ambigu, soal nomor sekian begini, soal nomor sekian begitu, ganti soalnya gitu. Nah, jadi validitas dan reliabilitas itu artinya seperti itu ya. Valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, ukur tinggi badan pakai sentimeter, ukur berat badan pakai kilogram, sama halnya dengan instrumen. Saat kita mau menilai saat kita mau menilai minat belajar, kebiasaan membaca, pakainya instrumen. Tinggal kita pilih skala yang mana yang mau dipakai. Kalau reliable, berapa kali pun dia diuji, itu hasilnya akan tetap sama. Misalnya, saya mau menguji minat belajar dari Dava Kadafi misalnya. Mau saya uji hari ini, instrumennya saya kasih ke Dava, Dava tolong isi hari ini. Mau lusa, mau seminggu yang akan datang, jawabannya akan tetap sama. Gitu. Mau diulang berapa kali pun jawabannya akan tetap sama. Jadi validitas dan reliabilitas seperti itu ya. Valid, mengukur apa yang harusnya diukur. Reliable, berapa kali pun diukur, hasilnya akan tetap sama. Gitu. Nah, itulah apa namanya inti dari perkuliahan kita hari ini. Oke, saya kira waktunya sudah habis ya, sudah lewat 3 menit. Teman-teman pemakalah mohon untuk mengisi instrumen rating scale yang sudah saya kirim juga di chat ya, meeting chat. Itu rating scale, silakan teman-teman nilai diri teman-teman sendiri dan nilai anggota kelompoknya serta berikan komentar. Nah, itu contohnya rating scale. Gitu ya. Nah, insya Allah kita pekan depan akan bertemu lagi. Kita sudah masuk ke penelitian yang kualitatif. Ya.
karena kan sudah masuk ke penelitian kualitatif. Oke, kiranya demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu, ada insight baru yang teman-teman dapatkan dari pertemuan hari ini untuk mempersiapkan penelitiannya teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang presentasi. Tadi ada Akila ya, Amanda, terus Anissa Nabila, Eva Soraya, dan Zahra Muntas. Baik, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.